Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Novelia Story. Semoga kita senantiasa dalam keberkahan dan perlindungan dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Aku tak pernah membayangkan hidupku akan berubah secepat ini. Namaku Wardi, seorang pemuda desa dari Madura. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil yang damai, di mana orang-orang masih mengenal rasa gotong royong. Sebelum aku pindah ke kota, hidupku tak jauh dari sawah, ladang, dan anak-anak yang kuajari silat di sore hari. Silat adalah warisan keluargaku. Kakekku seorang pendekar di masa mudanya, dan ayahku pun mengajarkan ilmu itu padaku. Tapi siapa sangka, ilmu yang hanya kupakai untuk bela diri di desaku akan kubawa ke dunia yang lebih keras. Keputusan untuk merantau bukanlah hal mudah. Desa kami sering mengalami musim panen yang gagal, dan keluargaku pun makin hari makin terjerat dalam kemiskinan. Ibu mengkhawatirkanku, tapi aku tahu tak ada pilihan lain. Aku harus pergi ke kota untuk mencari nafkah, agar adik-adikku bisa tetap sekolah. Kota itu besar, bising, dan penuh dengan tantangan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Tak ada sawah, tak ada ladang. Hanya gedung-gedung menjulang dan jalan-jalan yang dipenuhi asap kendaraan. Pekerjaanku sebagai kuli panggul di terminal memberiku cukup untuk bertahan hidup. Meski berat, pekerjaan ini mengajarkan aku tentang kerasnya hidup di kota besar. Namun, kota ini tak hanya keras secara fisik, tapi juga dalam soal manusia. Preman-preman di terminal bukan hanya gangguan kecil. Mereka adalah ancaman nyata yang menindas siapa saja yang lemah. Setiap hari aku melihat penumpang yang baru tiba di Palak, dipaksa menyerahkan uang dengan ancaman. Mereka menguasai terminal dengan rasa takut yang mereka sebarkan. Satu hari yang tak akan pernah kulupakan adalah ketika aku pertama kali menantang mereka. Bab 2, Ketegangan di Terminal. Pagi itu, aku sudah mengangkat barang-barang sejak subuh. Keringat membasahi bajuku, tapi aku masih bertahan dengan harapan bisa mengumpulkan cukup uang untuk makan malam. Saat aku berjalan melewati gerbang terminal, aku melihat seorang ibu tua sedang dikepung oleh 5 orang preman. Mereka merampas barang-barang ibu itu, memaksanya menyerahkan uang yang mungkin ia kumpulkan dengan susah payah. Aku berhenti. Rasanya darahku mendidih melihat ketidakadilan itu. "Hei, lepaskan dia," kataku sambil mendekati mereka. 5 pasang mata langsung beralih padaku. Salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh kekar dengan tato di lengannya, tersenyum sinis. "Apa urusanmu, kuli panggul?" Aku tak peduli dengan ancamannya. Ada sesuatu dalam diriku yang tak bisa diam saja saat melihat orang lain ditindas. Dalam hidup, aku selalu diajarkan untuk membantu yang lemah, dan itulah yang akan kulakukan. "Kau tak punya hak untuk menyakiti orang lain," kataku tegas. Seolah tak percaya, mereka tertawa. Namun, tawa mereka tak bertahan lama. Seorang di antara mereka mendekat dan mengayunkan tinjunya ke arah wajahku. Gerakannya lambat di mataku, aku menghindar dengan mudah. Sekali lagi, ilmu silat yang kupelajari bertahun-tahun memberiku keunggulan. Dengan satu pukulan balik ke perutnya, dia langsung jatuh terkapar. "Bocah ini bukan kuli biasa," kata salah satu dari mereka. "Hajar dia." Yang lain maju. Pertarungan pun pecah. Namun, 5 lawan bukan masalah besar bagiku. Dengan kecepatan dan ketepatan, aku menjatuhkan satu persatu preman itu. Mereka terkapar, ada yang kepalanya bocor, ada yang kakinya patah. Setelah melihat teman-temannya tak berdaya, preman terakhir melarikan diri, berteriak memanggil nama bos mereka, Johar. Aku berdiri di tengah kekacauan itu. Orang-orang di terminal yang menyaksikan kejadian tersebut menatapku dengan penuh kekaguman dan ketakutan. Aku hanya ingin menolong, tapi aku tak sadar, aku baru saja memulai sesuatu yang lebih besar dari yang kubayangkan. Bab 3, Bayangan Johar. Beberapa hari berlalu sejak insiden itu. Preman-preman di terminal mulai menjauhiku, tak berani mengganggu lagi. Tapi aku tahu, mereka tak akan diam saja. Kabar tentang aksiku melawan mereka pasti sudah sampai ke telinga Johar, kepala preman yang menguasai seluruh wilayah terminal dan sekitarnya. Johar adalah legenda di kota ini. Orang-orang berbicara tentangnya dengan rasa takut. Dia adalah raja jalanan, yang kekuasaannya tak tergoyahkan. Aku mendengar cerita-cerita tentang betapa kejamnya dia, bagaimana dia menghabisi siapa saja yang menantangnya. Dan sekarang, aku tahu dia pasti mencariku. Aku mencoba menjalani hidup seperti biasa. Bekerja, makan, tidur, dan kembali bekerja. Tapi perasaan tak nyaman itu selalu menghantui. Setiap kali aku berada di terminal, aku merasa seperti diawasi. Sampai akhirnya, pada suatu siang yang terik,
ketika aku sedang makan siang di warung dekat terminal, Johar datang. Dia tak perlu berkata-kata. Kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat semua orang di sekitar ketakutan dan menjauh. Johar berdiri di depanku, tubuhnya jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Di tangannya, tergenggam sebuah celurit besar yang dia goyangkan dengan santai, seolah itu hanyalah mainan. "Kau Wardi, kan?" katanya dengan suara rendah dan berat. "Kau pikir, karena kau mengalahkan anak buahku, kau bisa menguasai tempat ini?" Aku tak menjawab, hanya menatapnya dengan tenang. Dia mendekatkan wajahnya, mengancam. "Kau telah membuat kesalahan besar, bocah. Di kota ini, aku adalah hukum." Aku berdiri dari kursiku. Aku tak ingin masalah. Tapi aku tak akan membiarkanmu menyakiti orang lain. Johar tertawa pendek, lalu dengan cepat mengayunkan celuritnya ke arahku. Bab 4, Duel di Warung. Instingku mengambil alih. Aku mundur cepat, celurit itu meleset hanya beberapa inci dari tubuhku. Johar bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan untuk pria sebesar dia. Celurit itu terus mengayun, tapi setiap serangannya berhasil kuelak dengan sigap. Aku tahu, satu goresan dari senjata itu bisa berarti akhir hidupku. Warung yang tadinya ramai kini kosong. Orang-orang berlari ketakutan, menyaksikan dari kejauhan dengan mata terbelalak. Namun, pikiranku hanya terfokus pada satu hal, bertahan. Johar kembali menyerang, kali ini lebih agresif. Aku menangkis dengan gerakan silat yang kupelajari dari kakekku. Meski tanpa senjata, aku tahu aku punya keunggulan dalam kecepatan dan teknik. Setiap serangan Johar membuatnya semakin frustrasi, dan kemarahan itu membuatnya ceroboh. Ketika celurit itu kembali meluncur ke arahku, aku berhasil menangkap pergelangan tangannya, memutar tubuhnya dengan gerakan kilat. Johar terhuyung, dan di momen itu, aku menyadari bahwa celurit yang ia ayunkan sekarang menancap di tubuhnya sendiri. Darah segar memancar dari luka di dadanya. Johar terjatuh, matanya masih terbuka lebar karena tak percaya. Di sekelilingku, keheningan menyelimuti. Kepala preman yang ditakuti seluruh kota kini tergeletak tak berdaya di depanku. Aku hanya bisa berdiri di sana, merasakan beban yang tiba-tiba mengempas ke tubuhku. Bab 5, Kabar yang menyebar. Kabar tentang kematian Johar menyebar lebih cepat dari kilat. Dalam hitungan jam, seluruh terminal, bahkan seluruh kota, sudah tahu bahwa aku, Wardi si kuli panggul, telah menumbangkan kepala preman yang paling ditakuti di kota ini. Sebagian besar orang melihatku sebagai pahlawan, tapi aku tahu, itu hanya awal dari masalah yang lebih besar. Para preman lain mungkin melihatku sebagai ancaman, dan aku tahu, tak semua dari mereka akan mudah menerima kekalahan ini. Tapi yang paling berat adalah, aku tak pernah berniat menjadi seperti ini. Aku hanya ingin hidup tenang, bekerja untuk menghidupi keluargaku di desa. Namun kini, takdirku berubah. Aku tahu bahwa kekuatan yang baru kudapat ini harus kugunakan dengan bijak. Satu persatu preman di terminal mulai menghampiriku, bukan untuk melawan, tapi untuk menawarkan kesetiaan mereka. Mereka mengakui kekalahannya, dan mereka takut. Tapi aku tak ingin menjadi pemimpin dengan kekuatan semata. Aku tahu bahwa mereka butuh lebih dari sekadar rasa takut untuk berubah. Aku memulai dengan perlahan, mengajak mereka berbicara, mengajarkan mereka bahwa hidup di jalanan tak selalu berarti kekerasan. Aku mulai mengumpulkan mereka setiap minggu, bukan untuk merencanakan kejahatan, tapi untuk berbagi cerita, mencari jalan keluar. Bab 6, Pertemuan di Bawah Langit. Sejak kematian Johar, terminal menjadi tempat yang berbeda. Tak ada lagi paksaan dan kekerasan yang mencolok. Para preman yang dulu mendominasi, sekarang mulai menunjukkan perubahan. Tak hanya karena takut padaku, tapi juga karena mereka mulai melihat sesuatu yang berbeda dalam cara pandangku terhadap hidup. Aku memulai dari kelompok kecil, mengumpulkan beberapa orang yang dulunya bekerja di bawah Johar. Mereka datang dengan raut wajah was-was, takut jika penolakanku akan berujung pada kekerasan. Namun, aku tak pernah berniat mengulang lingkaran kekerasan itu. Malam itu, kami berkumpul di sebuah lapangan terbuka dekat terminal. Langit gelap dihiasi bintang-bintang yang jarang terlihat di tengah hiruk-pikuk kota. Di hadapan mereka, aku berdiri, mencoba memahami bagaimana harus memulai. Aku tahu kalian datang karena ada rasa takut, kataku pelan, tapi cukup keras untuk didengar oleh semuanya. Tapi aku tak ingin kalian menganggapku sebagai musuh. Aku tak pernah ingin bertarung dengan siapapun. Apa yang terjadi dengan Johar, itu adalah takdir, dan aku tak punya kendali penuh atasnya. Beberapa dari mereka mengangguk, tapi sebagian besar hanya menunduk, wajah mereka menyimpan rasa bersalah dan keraguan. Aku sendiri pernah hidup dalam keadaan sulit.
Di desa, aku bekerja keras hanya untuk bertahan hidup, sama seperti kalian di sini. Tapi kita semua tahu, cara hidup seperti ini tidak akan membawa kita kemana-mana. Kita bisa terus hidup dengan memalak, berkelahi, dan menindas, tapi apa yang kita dapatkan di akhir nanti? Tak ada yang menjawab. Hening sejenak. Di antara mereka ada yang menatapku dengan mata yang mulai sedikit terbuka. Kalian ingin perubahan? Tanyaku, meski aku sudah tahu jawabannya. Kita bisa mulai dari sini, dari diri kita masing-masing. Kita bisa bekerja bersama, bukan sebagai musuh, tapi sebagai saudara. Membangun sesuatu yang lebih baik dari yang pernah kita miliki. Seorang pria paruh baya dengan bekas luka di wajahnya angkat bicara, suaranya berat dan terkesan tegas. Kau bicara seolah-olah itu mudah, Wardi. Tapi kami ini hidup di jalanan. Kami butuh makan, butuh uang. Tanpa cara seperti ini, apa yang bisa kami lakukan? Aku memandangnya dalam-dalam, tahu bahwa pertanyaannya bukan hanya berasal dari ketidakpercayaan, tapi juga dari pengalaman hidup yang keras. Mereka semua tumbuh dalam lingkaran kekerasan dan ketidakberdayaan, dan mengubah cara pandang seperti itu bukan hal yang mudah. Kita semua butuh makan, jawabku. Tapi ada banyak cara untuk mendapatkan itu tanpa harus menyakiti orang lain. Aku pernah bekerja sebagai kuli panggul, dan sampai sekarang, aku tetap bekerja. Kita bisa mulai dengan hal-hal sederhana. Kerja keras tak pernah menghina, dan kalau kita bersatu, kita bisa lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa dari mereka mulai bergumam, ada yang masih ragu, tapi sebagian lainnya terlihat mulai mengerti. Kita bisa bekerja sama, lanjutku, suaraku semakin mantap. Bantu aku mengumpulkan orang-orang yang mau berubah. Kita bisa mulai mengadakan pertemuan, bicarakan ide-ide, mulai proyek-proyek kecil, bantu sesama. Aku percaya kita bisa melakukan hal besar, tapi kita harus memulai dari sini, sekarang. Setelah pertemuan malam itu, beberapa dari mereka setuju untuk membantuku. Namun, aku tahu, perlawanan tak akan selesai begitu saja. Kota ini penuh dengan tantangan, dan masih ada banyak preman di luar sana yang belum menerima kenyataan bahwa kekuasaan Johar sudah berakhir. Bab 7, Awan Gelap Mengintai. Tak lama setelah pertemuan di lapangan itu, kabar tentang perubahan yang kucoba bawa mulai terdengar di telinga orang-orang di luar terminal. Beberapa warga kota yang biasa ditindas preman mulai merasa lega. Mereka melihat terminal menjadi lebih aman, dan sedikit demi sedikit, suasana mulai berubah. Namun, bukan hanya warga biasa yang memperhatikan. Ada orang-orang lain, orang-orang yang berada di balik layar yang lebih besar dari sekadar terminal. Suatu hari, saat aku sedang bekerja di proyek bangunan yang kumulai sebagai pekerjaan sampingan, aku menerima pesan dari seorang pria yang datang ke tempatku. Pria itu terlihat rapi, berpakaian jauh dari standar preman jalanan. Dia datang dengan sikap tenang, tapi aku bisa merasakan aura ancaman yang tak kasat mata. Wardi, ya, katanya sambil mengulurkan tangan, yang kujabat dengan hati-hati. Iya, ada yang bisa saya bantu, tanyaku. Pria itu menatapku tajam, dan dari tatapannya aku tahu ini bukan obrolan biasa. Nama saya Bagas, dia memperkenalkan diri. Aku dengar banyak tentangmu. Tentang bagaimana kau telah mengubah suasana di terminal. Sungguh, itu pencapaian yang mengesankan. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku waspada. Pujian itu terdengar tulus, tapi ada kepalsuan yang jelas terasa. Bagas melanjutkan, tapi aku ingin kau tahu, bahwa di kota ini, ada aturan-aturan yang tak tertulis. Kau mungkin telah menumbangkan Johar, tapi dia bukan satu-satunya orang kuat di sini. Bagas, kalau kau datang hanya untuk mengancam, aku tak punya waktu untuk itu, jawabku tegas. Aku tak ingin bertele-tele, karena dari nadanya, aku tahu kemana arah percakapan ini. Bagas tersenyum tipis. Aku hanya ingin memberi peringatan, Wardi. Kau tak sendiri di sini, dan ada orang-orang yang tak akan senang melihat perubahan yang kau bawa. Bisnismu di terminal, itu mengusik keseimbangan. Aku mengangkat alis. Keseimbangan macam apa yang kau bicarakan? Menghentikan orang dari memeras penumpang? Menghentikan kekerasan? Kalau itu keseimbangan yang kau maksud, maka itu keseimbangan yang harus dihancurkan. Wajah Bagas menegang sedikit, tapi dia tetap tenang. Kau idealis, dan aku menghormati itu. Tapi ingat, setiap tindakan ada konsekuensinya. Jika kau terus seperti ini, orang-orang yang lebih besar dari Johar akan mulai memperhatikanmu. Dan saat itu terjadi, kau akan tahu siapa yang sebenarnya mengendalikan kota ini. Tanpa menunggu jawaban dariku, Bagas berbalik dan pergi, meninggalkanku dengan rasa tak nyaman yang menggantung di udara. Setelah pertemuan itu,
Aku tahu bahwa apa yang sedang kuhadapi lebih besar dari yang kukira. Johar mungkin sudah jatuh, tapi ada kekuatan yang lebih besar di luar sana, kekuatan yang selama ini bersembunyi di balik tirai kota. Bab 8, Gelombang Serangan Baru. Beberapa minggu setelah pertemuan dengan Bagas, aku mulai merasakan dampak dari peringatan itu. Para preman yang dulu menjauh setelah kematian Johar mulai kembali. Tapi kali ini, mereka datang dengan lebih terorganisir dan lebih berbahaya. Mereka tak lagi bergerak sendirian, melainkan dalam kelompok besar. Mereka tidak datang untuk memeras atau menakuti, tapi untuk menghancurkan apa yang sudah kubangun. Suatu malam, ketika kami sedang mengadakan pertemuan rutin di lapangan terbuka, kami diserang. Sebuah kelompok besar yang tampaknya dikirim oleh orang-orang yang lebih kuat dari sekadar preman lokal. Mereka membawa senjata, dan tanpa peringatan, mereka mulai menyerang. Kami semua terkejut. Pertemuan yang tadinya damai berubah menjadi kekacauan. Aku berusaha melawan sekuat tenaga, menggunakan segala kemampuan silat yang kupelajari sejak kecil. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. Orang-orang yang telah bersamaku selama ini terpaksa mundur, banyak yang terluka parah. Malam itu adalah malam yang paling berat. Aku menyadari bahwa apa yang kulawan bukan hanya preman-preman biasa. Aku sedang melawan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak terlihat tapi memegang kendali atas seluruh kota. Bab 9, Hari-hari terakhir. Serangan malam itu mengubah segalanya. Beberapa temanku terluka parah, sementara yang lain tak pernah kembali setelah kekacauan itu. Terminal yang dulu sempat aman kini kembali dikuasai oleh rasa takut. Aku bisa merasakan kehancuran perlahan menyelimuti semua yang telah kami bangun. Mereka yang sebelumnya percaya padaku mulai menjauh, takut terlibat lebih jauh dalam konflik yang terus memanas. Setiap hari aku hidup dalam bayang-bayang serangan berikutnya. Peringatan Bagas kini terasa begitu nyata. Kota ini tidak pernah benar-benar menjadi milikku, atau milik siapapun. Kekuasaan, yang sebelumnya tampak seperti sesuatu yang bisa kutundukkan, kini terasa lebih besar dan lebih gelap. Suatu sore, ketika aku sedang duduk di sudut terminal yang sepi, seorang bocah kecil mendekatiku, mengirimkan pesan yang singkat tapi tegas, "Malam ini, mereka datang untukmu." Aku tahu ini akhir dari segalanya. Orang-orang yang sebelumnya sekadar memperingatkan, kini tak lagi hanya memberikan ancaman. Mereka akan menghabisiku. Aku tak punya pilihan lain selain menunggu. Kembali ke desa bukanlah opsi, karena mereka mungkin akan mengejarku, dan keluargaku akan terancam. Ini bukan hanya soal pertarungan fisik, tapi soal martabatku sebagai seorang lelaki yang telah memilih untuk berdiri melawan ketidakadilan. Malam itu, terminal terasa sunyi. Angin dingin berhembus membawa hawa kematian. Aku memutuskan untuk menunggu di lapangan terbuka, tempat di mana semuanya dimulai, di mana kami dulu berkumpul bersama untuk berbicara tentang perubahan. Tapi kali ini, tak ada lagi diskusi damai. Hanya ada kehampaan yang menantang. Bab 10, Pertempuran Terakhir. Seperti yang sudah kuduga, mereka datang dalam jumlah besar. Kali ini, tidak ada celah untuk melarikan diri. Tak ada kesempatan untuk berbicara atau berdiplomasi. Mereka datang dengan niat yang jelas, menghabisiku, dan menghancurkan setiap jejak yang kutinggalkan di kota ini. Bagas muncul dari balik bayangan, berdiri di barisan depan, memimpin kelompok itu. Dia tak lagi terlihat santai seperti sebelumnya. Wajahnya dingin, seolah-olah dia sudah lama merencanakan hal ini. "Wardi," katanya dengan nada rendah, hampir tanpa emosi. "Kau sudah cukup membuat kekacauan di kota ini. Tapi sekarang waktunya berakhir." Aku berdiri tegak, meski di dalam hatiku tahu, ini adalah akhir yang sudah tak terhindarkan. "Aku tak menyesal," jawabku, menatap matanya dengan penuh tekad. "Jika aku harus mati, aku mati dengan keyakinan bahwa aku telah berusaha untuk mengubah sesuatu. Dan itu lebih dari yang bisa kau katakan tentang dirimu sendiri." Bagas tertawa kecil, tapi tawanya dingin dan tanpa jiwa. "Kau memang keras kepala, Wardi. Tapi keras kepala tak akan menyelamatkanmu malam ini." Tanpa peringatan lagi, serangan dimulai. Mereka menyerang dari semua sisi. Aku berusaha bertahan, menggunakan setiap teknik yang kupelajari selama ini. Tapi mereka terlalu banyak. Tinjuku tak bisa lagi menahan semua serangan yang datang bertubi-tubi. Dalam hitungan menit, tubuhku sudah dipenuhi luka. Darah mengalir di wajahku, tanganku gemetar, tapi aku masih berdiri. Satu serangan keras ke bagian belakang kepalaku membuat pandanganku buram. Aku jatuh berlutut, tapi dengan sisa tenaga, aku tetap bangkit, meskipun hanya untuk menerima lebih banyak pukulan.
Mereka tidak memberiku waktu untuk pulih, dan aku tahu, ini adalah saat terakhirku. Di tengah kerumunan yang mengerumuniku, Bagas mendekat, kini dengan tatapan penuh kemenangan. Di tangannya, sebuah celurit yang berkilau di bawah cahaya rembulan. "Aku ingin kau tahu, Wardi," katanya pelan sambil berjongkok di depanku. "Kematianmu bukan hanya tentang menyingkirkan masalah. Ini adalah pelajaran bagi siapapun yang berpikir bisa melawan kami." Aku tak punya lagi kekuatan untuk menjawab. Semua yang tersisa hanyalah rasa sakit yang perlahan menyelimuti tubuhku. Bagas mengangkat celuritnya tinggi-tinggi. "Selamat tinggal, Wardi." Dalam satu gerakan cepat, celurit itu menembus dadaku. Rasa sakit itu tajam, tapi hanya sekejap. Setelah itu, semuanya terasa perlahan memudar. Aku jatuh terkapar di atas tanah, melihat bintang-bintang yang berkelip di langit malam, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa tenang. Bab 11, Kematian Seorang Pejuang. Kabar kematianku menyebar dengan cepat. Di kota, orang-orang bergumam tentang Wardi si kuli panggul yang berani melawan, tapi akhirnya tewas di tangan kekuatan yang tak bisa ia lawan. Mereka yang pernah mendukungku kini tenggelam dalam ketakutan, takut melawan kekuasaan yang tak terlihat tapi begitu nyata di setiap sudut kota. Terminal kembali menjadi tempat yang penuh kekacauan, di mana preman-preman menguasai lagi, kali ini dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Tak ada lagi yang berani melawan. Usahaku untuk membawa perubahan mungkin tampak sia-sia. Namun, di balik itu semua, ada beberapa orang yang tak melupakan apa yang telah kulakukan. Mereka yang pernah mendengar kata-kataku, yang pernah percaya pada visiku, mulai menyebarkan cerita tentang seorang pemuda desa yang berani melawan ketidakadilan, meskipun itu berarti harus membayar dengan nyawanya. Wardi, kuli panggul dari Madura, tak akan dikenang sebagai pemenang, tapi sebagai seorang yang berjuang tanpa kenal takut. Seorang yang mati berdiri, meski tahu ia akan kalah. Dan dalam kematianku, mungkin, benih perubahan itu tetap tumbuh, menunggu seseorang yang lebih kuat untuk melanjutkan pertempuran yang kutinggalkan.